warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam bulan Ramadan. Saat ini saya akan menyampaikan tentang bulan Ramadan dengan keutamaan-keutamaannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan sudah tiba. Saatnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena amal yang kita lakukan di bulan Ramadan akan berkali-kali lipat pahalanya. Ada banyak keutamaan yang hanya ada pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ibadah di bulan Ramadan harus lebih ditingkatkan lagi. Jika kita bertemu dengan Ramadan, betapa beruntungnya kita. Karena di bulan itu segala amalan akan dilipat gandakan ganjarannya. Ramadan yang merupakan bulan penuh keberkahan, ini tentunya menjadi salah satu bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam. Apalagi terdapat banyak keutamaannya. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, berikut ini ada 10 keutamaan bulan Ramadan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama adalah bulan yang penuh dengan barokah. Keutamaan Ramadan yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Dalam hadis riwayat Ahmad, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Barokah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di bulan Ramadan. Banyak kebaikan yang bertambah, banyak kebaikan yang meningkat. Kita lihat, Ramadan memang penuh dengan keberkahan. Meningkatnya omset para pedagang dan pengusaha serta THR bagi karyawan serta pegawai mungkin adalah bagian dari keberkahan di bulan Ramadan. Sedangkan meningkatkannya ibadah, puasa Ramadan, sholat raweh, semakin banyak tilawah dan sedekah adalah bagian dari keberkahan Ramadan yang lebih besar lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua adalah diwajibkan puasa. Salah satu keutamaan Ramadan, di bulan ini umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, sehingga Ramadan juga disebut sebagai Syahrus Shiyam, yaitu puasa menjadikan Ramadan istimewa karena ia adalah rukun Islam yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Lanjutan hadis riwayat Ahmad di atas selanjutnya berbunyi, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan 185. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah pintu surga terbuka lebar-lebar. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan hadis riwayat Ahmad di atas yang berbunyi, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga. Pemirsa yang dirahmati Allah,
pintu neraka ditutup. Itu merupakan yang keempat. Di samping pintu-pintu surga dibuka pada bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lanjutan hadis riwayat Ahmad yang di atas selanjutnya berbunyi, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kelima, setan dibelenggu semuanya. Di antara keutamaan Ramadan, setan-setan dibelenggu pada bulan ini sebagaimana di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila tiba pintu surga itu dibuka, kemudian pintu neraka itu ditutup dan setan pun dibelenggu. Juga ada dalam lanjutan hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Yang keenam, malam Lailatul Qadar. Keutamaan Ramadan yang tidak kalah luar biasa adalah Lailatul Qadar, yakni malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar hanya ada di salah satu malam bulan Ramadan, tidak dijumpai di bulan-bulan lainnya. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian untuk ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, kebaikan berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Lailatul Qadar ini, umat Nabi Muhammad bisa mengejar ketertinggalan waktu beramal dari umat-umat sebelumnya. Seperti diketahui, umat terdahulu usianya relatif lebih panjang, bisa ratusan hingga 1000 tahun. Dengan mendapatkan Lailatul Qadar, amal mereka bisa terkejar karena satu kali Lailatul Qadar setara dengan 83 tahun. 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar berarti mengejar 833 tahun amal umat yang terdahulu. Ya, Masya Allah itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Yang ketujuh adalah penghapus dosa. Ibadah dan amal-amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan merupakan penghapus dosa dari Ramadan. Sebelumnya hingga Ramadan saat ini salah satu keutamaan Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Salat 5 waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan yaitu penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Pemirsa yang dirahmati Allah, penghapus dosa yang telah lalu merupakan yang ke-8 dari keutamaan bulan Ramadan. Bukan hanya penghapus dosa antara Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, bahkan salah satu keutamaan Ramadan adalah menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini diperoleh jika melakukan puasa Ramadan dengan dilandasi iman dan mengharapkan perhitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya semata. Sehingga barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan perhitungan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ke-9 itu waktu dikabulkannya doa. Berbeda dengan bulan lainnya. Pada bulan Ramadan banyak waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya adalah waktu
waktu menjelang berbuka. Bahkan sepanjang waktu puasa, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdoa di waktu puasa Ramadan ini lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi, 3 orang yang doanya tidak ditolak ataupun tidak tertolak. Yang itu salah satu orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kemudian pemimpin yang adil dan orang-orang yang didolimin. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang ke-10 yaitu pembebasan dari api neraka. Salah satu keutamaan Ramadan adalah setiap harinya Allah membebaskan hambanya dari neraka. Mereka yang hampir saja masuk neraka, dengan kemurahan Allah di bulan Ramadan, mereka diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Al-Bazzar, dengan para perawi yang sidqoh, sesungguhnya Allah itu membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka semuanya pasti dikabulkan oleh Allah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya utarakan tadi adalah 10 keutamaan di bulan Ramadan yang sangat luar biasa, yang semestinya kita harus syukuri. Sebab umat sebelum Nabi Muhammad tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Dan semoga keutamaan-keutamaan ini memacu kita untuk lebih giat beribadah dan melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wablahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.